Halo. Kamu nggak ngaji tadi? Ini lagi pada sortir barang buat dijual. Sortir ya. Memang. Iya teh. Siapa? Oh lagi lomba ya? Iya, mau lomba sekarang? Nggak tahu deh, katanya sama Kak Rudi bukan? Iya. Isi apa, Bu? Ini dapurnya. Dapurnya tuh. Ini tempat sortir Kebetulan ini barang. tempat ininya Ini tuh. dapurnya. Maaf ya Pak Ibu ya. Iya. Dapurnya kayak gitu. Oke. Nah ini ruang tamunya. Ada rongsokannya nih. Tuh. Ruang tamu yang di belakang itu kamar. Dulu untuk penggusuran kita pernah buat konten untuk terkait minta ganti untuk rumah belajar, tapi belum ada respon dari pemerintah. Sempat Pak Wali Kota udah datang ke sini sih waktu di lapak sebelah sana. Dia janji mau membuatkan lagi, tapi sampai sekarang belum ada follow up lagi. Dan akhirnya kita berusaha sendiri ya, dapatlah tempat di Oh, lapak jadi pertanian. Dari dana sendiri, inisiatif teman-teman Iya, sendiri. dan kebetulan kita dibantu sama My Foundation. My Foundation itu lembaga zakatnya Bank Mandiri. Oh, Oh, baik. iya. Itu rutin apa Oh, ada enggak. berkelanjutan sekali atau? Itu hanya sekali aja sih waktu pembangunan ini dan waktu pembangunan rumah belajar di lapak sebelumnya. Rumah belajar ya. Gitu. Di Lebak Bulus tadi itu ya. Betul, Lebak Bulus. Kalau Mas Ariel sendiri boleh cerita latar belakang? Latar belakangnya, saya anak muda yang orang tuanya sudah tiada, yang dulu sempat terkena juga namanya broken home, tapi waktu SMP saya juga tinggal di sini. Dan kecilnya memang saya dulu di KPH, belajarnya di KPH. Berarti KAPH itu membantu pendidikan 80 orang anak-anak kecil, 90 hampir 100 orang ya. Iya, jadi KPH ini membantunya tidak rutin karena kita paling hanya membantu dalam les-les akademiknya. Yang kedua juga kita membantu untuk buku setiap tahunnya. Tas itu juga setahun sekali juga karena kita tidak ada donatur tetap. Jadi kita hanya semampunya kita dan semampunya orang-orang baik yang datang ke kita semasa. Mas Ariel juga sebelumnya tinggal di lingkungan yang sama. Sebelumnya saya dari kecil emang tinggal di sini dan belajar di KPH. Dan akhirnya saya sadar saya nggak mau jadi orang yang curang. Saya dulu dibantu sama kakak-kakak saya di sini. Dan alangkah baiknya saya juga harus membantu adik-adik saya untuk tidak ikut-ikutan seperti saya yang hampir gagal dulu. Saya ingin teman-teman di sini juga harus bisa up, harus bisa mengangkat derajatnya orang tua dari pendidikan juga. Oh, berarti Mas Ariel dari sini juga sebenarnya ya. Betul. Bersama adik-adik tinggal di satu lingkungan ya. Kalau teman-teman pengajar yang lain bagaimana Mas Ariel? Teman-teman pengajar sendiri yang dari KPH memang juga dari teman-teman lapak, tetapi kita bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa UIN, lebih khususnya di FISIP, dan dia punya komunitas namanya FISIP Mengajar. Kita sudah kerja sama-sama mereka dari tahun 2012 untuk tenaga pengajarnya. Oh, ada berapa jumlah pengajar? Jumlah pengajar dari teman-teman FISIP itu ada 25 dan dari teman-teman dari KPH itu ada 13 orang. Oh, oke. Kalau KPH sendiri sudah berapa tahun, Mas? KPH sendiri dari tahun 2005 sampai sekarang hitungannya sudah masuk 20 tahunan. Ada cerita yang nggak lupa nggak soal proses itu? Wah, prosesnya panjang karena dulu itu pembina-pembina kita dulu itu kalau mau ngajak belajar kita tuh ngetok-ngetok rumahnya dulu. Kadang orang tua kita nolak, nggak usah belajar mendingan mulung karena orang tua tuh lebih mikir uang gitu. Tapi di satu momen orang tua ternyata sadar, oh ternyata pendidikan itu penting ya. Akhirnya kita dibolehkan untuk belajar gitu dan akhirnya kita bisa kuliah sampai sekarang dan itu momen mengubah hidupku sampai sekarang. Pendekatannya gimana ke orang tua? Mungkin pendekatan kakak-kakak kita dulu itu sangat rumit ya karena mereka selalu memikirkan kalau kita tidak mulung kita tidak punya uang gitu. Dan aku salut sih sama temen-temen kakak-kakakku dulu yang bisa untuk mendekatkan orang tua untuk menyadarkan bahwa pendidikan itu penting dan itu aku nggak tahu caranya dan mereka keren banget sih menurut saya. Berarti Mas Ariel kecilnya tinggal di sini, SD, SMP, SMA juga sekolah formal semua. Iya.
Lalu perguruan tinggi. Perguruan tinggi, dan perguruan tinggi sekarang saya tinggal bersama pembina saya yang sampai sekarang masih mengurusi KP. Sekarang Mas Ariel kerja di BUMN. Kerja di anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN sudah hampir setahun. Iya. Bagaimana Mas Ariel salah satu kisah sukses ya menurut kami, menginspirasi banyak orang. Perjalanannya nggak mudah gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan agar teman-teman ini juga bisa mengikuti jejak Mas Ariel lah? Sebenarnya yang harus dilakukan pertama harus respect dulu sama lingkungan. Harus lihat dulu dari lingkungan. Lingkungan itu membutuhkan apa sih? Dan kita anak muda harus gerak juga. Jangan jauh-jauh dulu deh ke bencana dan segala macam, itu oke. Tapi yang paling efektif menurut saya, lihat dulu lingkungan, lihat dulu dari situ mereka membutuhkan apa. Dari situ kalian harus ada kepercayaan dan kemauan dari diri kalian untuk membantu lingkungan. Kalau lingkungan itu udah sukses, baru kalian bisa keluar, dan di situ pengalaman yang berharga. Dari mulai lingkungan baru keluar, dan itu pengalaman yang terjadi, dan itu menurut saya lebih berdampak bagi sosial sendiri di lingkungan. Terakhir Mas Ariel, pesan buat orang-orang di luar sana yang punya dana berlebih, tapi nggak ada tempat menyalurkan, atau apa yang harus dilakukan orang-orang di luar ini buat lingkungan sekitar Mas Ariel. Untuk teman-teman yang punya uang berlebih, kalian bisa berbagi uang kalian dengan lingkungan kalian, terutama lingkungan kalian dulu. Kalau memang kalian tidak punya tempat untuk itu, boleh di KPH. KPH adalah tempat di mana anak-anak pemulung ini sekolah yang mereka tidak punya biaya, dan kita bantu semaksimal mungkin. Lokasi kita ada di Lapak Pertanian Lebak Bulus, di belakang Puskesmas Lebak Bulus. Teman-teman di sini mungkin membutuhkan dana kalian supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan. Aku berharap sih teman-teman yang punya uang berlebih ini bisa membantu ke semuanya ya, terutama lingkungan. Tapi kalau memang bisa ke KPH, kenapa tidak? Terima kasih Mas Ariel. Sama-sama.